Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita berkesempatan, jadi spesial konten kali ini kita bakal gerbek garasi. Jadi ini garasi milik salah satu YouTuber yang subscribernya udah angka belasan juta. Jadi kalian mungkin udah pada tahu karena koleksi motornya ini udah nggak asing lagi boy. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, jadi kali ini kita lagi berada di garasi Yudis Ardana. Halo. Aduh bro, thank you. Thank you atas kesempatannya. Oke, Kak Yudis, bisa kita bincang-bincang dulu lah? Boleh. Jadi ini garasi Kak Yudis nih kurang lebih ada berapa motor nih? Waduh, nggak pernah ngitung saya bro. Banyak banget boy. Yang ada di sini sekarang ada 9. Ada 9 ya? Ya, yang sedang ada di sini ya. Kemudian di balik layar ada mungkin ada banyak lagi. Beberapa. Satu saya taruh di barber. Ada yang di sebelah, ada yang di rumah. Dikit lah. Jadi koleksinya udah bisa dikatakan lumayan. Oke Kak Yudis, apakah bersedia kali ini saya review motornya? Saya gerbek garasinya nih. Siap, bersedia. Tos dulu nih. Tos. Ini motor yang paling bersejarah menurut Kak Yudis pribadi yang mana nih? Sejarahnya beda-beda tapi bro. Oh, tiap motor beda Ceritanya cerita. beda. Oke. Dari mana aja boleh? Dari sini boleh. Kita bahas dari depan dulu ya. Ya. Ini motor di depan nih, ini ada Force One ZR. Ya, F1 ZR. Jadi kenapa Kak Yudis mengoleksi motor Force One ZR ini? Jadi dulu aku sekolah pertama kali naik motor, Iya. SMP kelas 3. Motornya F1 ZR. F1 ZR. Cuman memang bukan unit yang ini. Waktu itu sudah kita jual, nggak nyangka ternyata aduh kangen terus naik juga nilainya gitu ya. Saya coba cari lagi Jadi ini simbolisnya ya? simbolisnya. Oke, Cuman jadi- ini aku belum puas sih. Nanti kalau dapat yang lebih bersih lagi kita mau tukar lagi. Atau enggak yang ini aja direstorasi? Direstorasi ya. Capek kalau saya lama ntar. Lumayan lama ya? Kayaknya ini motor emang khusus koleksi aja ya Kak? Bukan Iya. dipakai harian? Nggak pernah dipakai itu bannya belakang udah kempes. Jadi ini memang untuk koleksi atau pajangan aja boy. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian yang ini Kak? Kalau ini buat harian, motor Matic tapi baru ya. Matic Saya baru. Baru 2 tahun kayaknya aku beli. Ini ADV 150, ADV 150. EDV 150. Jadi punya keluaran dari Honda ya? Ya, ini satu-satunya yang Matic di sini. Yang lainnya manual semua ya? Yang lainnya ya ada giginya lah. Ada giginya. Jadi ini ada cerita khususnya nggak? Nggak ada. Kalau ini sebenarnya waktu itu kerjaan, bro. Oke. Iya, jadi kerjaan terus kita wajib beli ini, jadi saya beli. Langsung ambil ADV. Ya, dipakai lah jalan-jalan sama istri dulu, nah gitu. Pakai daily use ya? Daily use, enak. Kemudian kita lanjut. Lanjut. Asik. Ini yang paling seru nih. Mana nih? Yang ini? Ya. Oke, yang ini dulu. Ini aku pernah buat konten juga. Ya. Ini orang tua saya, si papa saya, waktu masih muda naiknya motor ini. Oke, jadi masih muda naik motor ini. Ya, ini Astrea 800. Astrea 800. Cuman bukan ini juga unitnya. Simbolis. Iya, sudah. Asik. Waktu itu aku masih mungkin 1 tahun usianya. 1 tahunan. Nah, jadi orang tua saya naik gini persis seperti ini karena kebetulan ada fotonya. Ada fotonya. Jadi fotonya papa saya tuh gonceng saya. Oh, Nah, dari foto itu saya bawa ke bengkel. ke bengkel. Tak bilang ke orang bengkelnya tolong buatkan persis seperti ini. Jadilah ini dia. Jadi seperti ini. Jadi Sampai ini. warna dan aksesorisnya sama. Persis aksesorisnya sama. Saya samakan dengan di foto. Gitu. Ini ngerjainnya 4 bulan. 4 bulanan. Karena ngumpulin barangnya. Saya minta harus begini spionnya, semuanya harus sama seperti di foto. Karena barang-barang ori ya lumayan sulit di pasaran ya Kak. Ngumpulinnya satu-satu. Iya. Ini saya kasih ke papa saya, dia seneng banget. Nih kira-kira fotonya tuh sejarah udah berapa tahun nggak? Foto itu berarti aku kan usianya 1 tahun ya. Sekitar 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu ya. Jadi nostalgia ke 30 tahun yang lalu boy motor ini. Ya benar. Waktu aku pertama kali jadi motornya kasih lihat ke papaku, seneng banget ya. Seneng banget, nostalgia lagi boy. Jadi ini bisa dipakai juga nggak? Bisa? Bisa Ini dipakai hidup, ya? ya. Jadi masih original, full original banget. Buat kalian yang
pecinta klasik barangkali salah satu motor idaman kalian nih. Mau dipajang dia bro. Dipajang. Oke, kemudian kita lanjut yang mana dulu nih Kak? Kalau ini Honda Win. Honda Win? Saya nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai? Nggak pernah pakai. Kemarin kebetulan ada orang yang nawarin. Ya. Ya udah saya ambil aja gitu karena dulu katanya sempat terkenal juga dia. Sempat terkenal juga. Iya, aku jadikan pajangan kalau ini. Dan sekarang juga lagi kembali naik daun Honda Win. Katanya motor Pak RT, motor para guru-guru Ya, gitu. spesialis plat merah lah. Iya, jadi ya udahlah koleksi aja. Ini nggak pernah, aku sama sekali belum pernah naik ini. Belum pernah dibawa ya? Belum, malah kebanyakan tim tuh anak-anak yang pakai. Iya, jadi kalau motor lama didiamin itu kemungkinan bisa rusak juga kan? Iya. Tapi kalau dipakai terus rusak juga. Tapi kan motor tua lebih rentan dia bro, jadi Lebih rentan. jarang kepake. Paling Oke. dianget-angetin aja, dipanas-panasin gitu. Panas-panasin di blayer-blayer gitu boy. Oke, lanjut yang mana nih Kak? Bebas, yang mana aja. Karena ini banyak banget ada motor, jadi agak sedikit bingung juga boy. Sini aja deh, putar. Yang Ya. Vespa. Kalau ini juga saya nggak, malah aku nggak bisa naik Vespa saya bro. Jadi karena transmisinya ada di tangan. Iya, belum pernah. Jadi aku dari kecil yang belum pernah aku naikin adalah Vespa klasik. Vespa Dari klasik. kecil. Jadi setelah aku segede ini nggak tahu juga caranya gimana. Tapi aku pingin punya karena bentuknya aku suka, komunitasnya tuh paling bagus Vespa itu. Paling solidaritasnya paling tinggi ya. Solidaritasnya sangat tinggi. Ini aja sempat setelah saya beli nggak bisa nyala kan? Iya. Saya taruh di pinggir jalan bro. Orang naik Vespa lewat berhenti dibantuin nyala lagi. Dibenerin. Dibenerin. Kan aku kan nggak tahu caranya tuh. Iya. Bahkan katanya teman-temanku bilang, oh ini butuh kunci busi. Iya. Taruh Vespanya di pinggir jalan. Orang lain berhenti naik Vespa dibantuin. Dibantuin. Dibantuin segitu hebatnya. Sip. Jadi aku bangga lah. Saya punya satu aja. Aku simpen nanti. Saya mau belajar nih, baru mau belajar. Belajar main Vespa klasik. Lumayan susah soalnya. Lumayan susah juga. Soalnya ini hilang bro, nggak tahu giginya Oh. udah masuk atau belum. Jadi apa ya? Bar nomor transmisinya nggak ada ya? Iya, jadi kita muternya seberapa nih nggak tahu gitu. Pakai feeling berasa susah, boy. Iya susah, terus kalau di situ kan ada tuas bensin tuh. Iya. Itu juga susah, harus terbiasa. Kadang saya bawa ke sini, bocor. Ya susah lah, ini harus belajar ya. Harus belajar. Lanjut. Oke, kita lanjut ke Satria Ya. Baja Biru. Ini dulu Iya. musuhnya F1ZR. Oh iya iya iya. Jadi selisih cc antara Lumayan. Satria itu nih- kalau nggak salah 110 ya. Jadi waktu aku SMP, aduannya itu F1ZR lawan Satria, F1ZR lawan Satria gitu. tapi yang lebih ngetren pada saat itu yang mana Kak? Kalau menurut saya ya Satria. Satria. Cuman aku punyanya itu Yamaha dulu. Karena Satria bisa dikatakan lebih apa ya? Lebih luxury pada masanya. Karena udah menggunakan double disc dan 6 speed juga. Ya, betul. Sedangkan Pasan ZR menggunakan cuma 4 speed, 4 ya, Kak? speed. Dan itu pun pilihannya kebanyakan yang nggak isi kopling. Gak sih kopling. Tapi Itu Satria ada juga yang nggak isi kopling ya. dulu F1ZR saya kan koplingnya itu apa ya istilahnya, katanya kopling banci, bisa Iya. dipakai bisa enggak. Akhirnya saya bawa ke bengkel, dimodif jadi yang harus pakai. Jadi full clutch ya. Ya. Nah, jadi ini kemarin nemu juga, ya udah saya ambil. Jadi Cuman belum direstorasi nih, Bro. masih perlu diberikan sentuhan lembut. Iya, soalnya ini masih PR-nya ini. Ini bodi sampingnya kepotong. Aku pengen jadiin ke original nanti. Yang biar super ori ya. Kalau ada waktu ya. Kemudian apa lagi nih? Yang ini Kak. Ini malah justru motor yang setelah jadi YouTuber ini yang pertama aku beli. Yang pertama dibeli. Iya, ini. Jadi kalau teman-teman yang nonton channel YouTube aku tahu pasti ini video yang awal-awal ada motor. Ini kenapa suka sama motor mini Gorilla kayak gini? Ini ada ceritanya karena saya orangnya tinggi banget. Iya. Aku tingginya 190. 190. Aku naik ini diketawain, naik ini pokoknya naik apapun diketawain. Kenapa? Motornya jadi kelihatan kecil. Nah, saking aku jengkel, ya udah deh sekalian kita Sekalian. malu-maluin. Aku beli yang kecil banget. Oke. Ini custom, Bro. Custom ya. Custom. Ini aslinya adalah Honda Karisma 125. Karisma 125. Honda Karisma ini jadi mesinnya, suratnya semua Karisma 125. Kita ambil blok mesinnya, nomor rangka, nomor mesin, semuanya kita pasang baru. Ini beli semua, tangkinya beli, ininya beli, lampunya beli, semuanya beli. Ini part impor semua nih kayaknya nih. Beli semua. Ini masih sering dipakai juga Kak? Ini sering dipakai. Sering dipakai ya. Ini paling sering aku pakai. Karena emang kalau kita bawa motor mini seperti ini di jalan tuh pasti banyak yang ngelirik. Jadi pusat perhatian. Apalagi kalau setinggi saya, Bro. Iya ya. Ini lutut sampai di sini. Jadi kalian bisa bayangin atau nanti kalian bisa cek di YouTube Kak Yudis.
Lu ada video ride bawah ini kan? Coba ya, aku dudukin ya. Langsung aja kita coba. Segini bro. Wadaw. Ini kalau di jalan diliatin orang. Iya. Apalagi kalau dibawa ke samping kakinya. Tapi enak sumpah, lucu gitu loh. Terus apa namanya, mesinnya ringan, santai jadinya. Enak. Ini kalau aku pergi deket-deket suka ada ini. Jadi kalau macet bisa selap-selip kayak gitu ya? Iya, cuman ya harus sendirian ya. Harus sendirian. Nggak bisa bonceng. Jadi buat kalian yang jomblo khususnya nih cocok banget nih bikin motor kayak gini. Nih aku di rumah juga ada kak motor mini juga. Apa? Gorilla. Tapi aku ada dua, yang satu aku khususin buat kontes. Oke. Yang satu harian. Mirip banget sama ini, cuman beda warna aja. Oke, ini aku pernah riding sama teman-teman komunitas sampai Singaraja sampai Bangli. Naik gini. Sampai Singaraja sampai Bangli. Naik ini ya. Waduh, itu nggak pegel kak? Lumayan pegel. Ini karena banyak banget teman-teman yang komen. Kemarin aku dapat bikin video yang pakai motor kecil juga. Itu apakah nggak pegel atau gimana? Sebenarnya sih sama aja kayak bawa motor bebek biasa ya. Iya. Sama bawa motor laki biasa. Kalau udah biasa sebenarnya enak kok. Ini saya bawa ke gunung kan, ke Bangli, naik itu nggak apa-apa. Aman nggak ya? Aman. Ini motor kurang lebih udah berapa tahun? Nah ini yang pertama ya, jadi sekitar 4 tahunan mungkin ya. 4 tahunan? 4 tahun ya. Jadi udah lumayan lama. Ya. Dan masih mulus sampai sekarang. Mau bro, jual. Kita jual nanti kalau boleh lah. Hey, that's pretty good. Oke, ngomongin soal motor ini, nih kita terfokus ke motor ini dulu boy. Karena emang suka banget ya sama motor mini-mini. Nanti setelah bahas yang mini, kita sekalian bahas yang gede. Untuk perawatan motor Gorilla Custom ini apakah sulit nggak? Perawatan sebenarnya enggak sih. Dia yang penting rajin ngangetin. Dia ini paling gampang, ini kan karisma. Iya. Paling santai saya. Nggak pernah ada rewel, nggak pernah. Nggak pernah rewel ya? Jadi cuman karena custom kadang-kadang ada. Contoh ya. Iya. Ini rim belakang kemarin udah 2 kali copot. Jadi saya ke bengkel terus benerin rimnya ini. Nah, ini kemarin putus 2 kali di sini. Di tuas remnya. Ya, itu udah 2 kali saya benerin. Cuman itu aja, yang lainnya semua nggak pernah ada masalah. Jadi semuanya aman, apalagi di mesin Karisma terkenal dengan kebandalannya boy. Ini full, ini komplit ya. Jadi kita pasangin lampu, semua plat nomornya ada, spion ada. Jadi aku bawa kemana-mana aman. Jadi kelistrikannya semua fungsi. Semua ada. Semua hidup. fungsi ya, fungsi hidup nanti ya. Oke, kemudian kita lanjut setelah kita bahas motor kecil, kita bahas motor gede boy. Motor gede. Oke kak, jadi ini motornya ini udah lama? Ini baru, kurang lebih sekitar 4 bulan kayaknya. 4 bulanan? Iya, iya. Ini kenapa memutuskan untuk ambil Moge R1? R1, karena waktu itu saya lihat yang mana yang dimensinya gede. Yang gede? Iya, buat proporsi tubuh aku. Jadi sempat nyoba beberapa motor lain, ternyata masih kelihatan kecil motornya. Dikira versi mini motornya ya? Nanti bro coba lihat ya, aku coba naikin. Bahkan itu trail, Iya. saya tinggiin lagi tuh. Belakangnya saya tambah, depannya saya tambah lagi supaya tinggi. Supaya nggak kekecilan motor lagi? Ya, begitu juga dengan ini aku pilih. Mana sih motor sport yang lumayan besar dimensinya? Terus muncul nama salah satunya R1. R1. Motor ini sering dipakai juga nggak? Kalau ini buat touring, buat San Mori gitu-gitu aja sih. San Mori jauh-jauh paling kan ya? Ya, ini paling jauh sampai ke Karangasem pernah. Karangasem? Pernah. Ya. Itu ada masalah nggak? Enggak, justru kalau di kota dia masalah. Karena kena macet? Panas Overheat dia. ya? Ini repot sekali bro, pusing saya. Ini akan segera diubah motor ini. Diubah? Ya mungkin saya mau ganti, tuker tambah dengan motor lain lah. Soalnya pusing jujur naik ini, kalau macet dikit lampu merah masuk kota mati gitu aja bro ya. Ngatur kopling lumayan susah. Biasanya dia kalau udah panas terus kita diem, dia nggak bisa di starter. Oh nggak bisa starter Nggak lagi? bisa, jadi dia harus tunggu suhunya turun. Jadi gampang overheat boy? Dia kalau lewat sampai berapa ya, 115-an udah mati deh dia. Jadi udah nggak bisa ngapain Nggak bisa, kita harus gas. Jadi memang harus pilih-pilih jalur yang lancar. Iya, karena biar radiatornya tuh kena angin. Betul, kalau nggak gitu panas ya. Jadi kalau misalnya kena macet, sirkulasi udara jadi apa ya? Kurang. Jadinya mesinnya lebih cepat overheat. Jadi ngomong-ngomong CC-nya nih berapa cc kak? 1000 ya? 1000 ya? Iya. Ini karena R1 Ini aku kan belinya second, emang udah part-part udah modifan. Udah modifan? Iya, udah datangnya udah kayak gini. Jadi ini udah lumayan banyak juga modifannya, seperti knalpot,
Ini ada winglet juga, jadi udah bisa dikatakan full modif juga. Ini kemungkinan bakal diganti dengan merek apa lagi nih Kak? Oh, bocoran ya? Bocoran nih. Saya belum tahu, cuman ya mau cari yang tahunnya lebih muda. Ini kan lumayan tua ya, 2012. 2012. Mungkin kita mau peremajaan. Peremajaan. Ya, mungkin aku pinginnya dapat motor yang 2015 ke atas. Oke. Atau yang lebih muda gitu. Jadi karena yang lebih muda, teknologinya pasti lebih canggih juga. Ya, aku berharap supaya lebih nggak rewel. Lebih nggak rewel. Jadi kita nantikan aja di channel Kak Yudis kira-kira motor apa sih pengganti dari si R1 ini. Oke, kemudian oke kita udah bahas. Kita bahas ke trail. Oke. Ini KLX BF Extreme. KLX BF Extreme. Ya. Jadi ini aslinya emang udah tinggi Kak? Aslinya udah tinggi. Aslinya jadi udah kan tinggi. yang seri Extreme itu ininya risernya lebih tinggi. Iya. Terus ininya udah emas, ini aslinya. Shocknya bedanya gitu-gitu aja sih, sedikit bedanya dengan yang KLX biasa. Cuman saya tinggikan lagi, di dalam saya tambahin yang di dalam shocknya itu. Iya. Segini, 5 cm depan, belakang berapa ya? Saya lupa lah. Pokoknya ini saya ganjel, itu saya ganti juga belakangnya. Jadi udah ditinggiin depan belakang. Coba bro naikin bro, tinggi nih bro. Ini kayaknya nggak Aduh. nyampe. Wih, Aduh. tinggi banget boy. Iya, jinjit ya. Iya, ini untung berat badan lumayan berat juga nih. Jadinya shocknya agak sedikit turun. Bener. Soalnya kalau aku tinggian naik trail kecil lucu. Coba Kak Yudis nih, kita cari tahu langsung nih. Tuh, tetap masih kelihatan Masih nekuk boy. Aduh, ini masih bisa saya tuh. gila. Jadi masih nekuk dengan tinggi Kak Yudis berapa? Aku 190. 190, hampir 2 meter. Oke. Ini yang aku paling senang. Kenapa? Karena bisa gila segala medan. Iya, bisa diandalkan ya. Mana-mana naik ini seringnya sekarang kan sendirian karena udah punya anak. Kalau dulu kan sama istri naik ini, naik ADV boncengan. Iya. Sekarang naik ini, mau olahraga, bulu tangkis, kemana naik ini aja. Jadi kalau pakai ban tahu kayak gini, apakah aman nggak dipakai di jalan? Nah, itu saya bingung. Sebenarnya aku lebih suka ban ini. Cuman untuk di jalan aspal kan sayang. Iya sayang, Nah, cepat habis. Kalau ada kesempatan pingin punya satu set lagi yang ini. Supermoto. Iya, ban halus nanti. Tapi kalau pakai ban supermoto, motornya lebih pendek lagi jadi. Bener, itu dia kendala. Ya sudah biarin aja dulu. Ini aku suka bro, enak kemana-mana. Jadi nyaman Tinggal gas. dipakai, tinggal gas dan juga nggak rewel boy. Nggak rewel. Oke, jadi kita sekarang bakal mendengarkan seperti apa sih raungan Yamaha R1 miliknya Kak Yudis ini. Karena ini satu-satunya moge di sini ya dengan kapasitas 1000 cc dan knalpotnya juga udah diganti menggunakan Akrapovic. Jadi kita bakal dengerin raungannya seperti apa. Coba ya. Coba ini. Mudah-mudahan nyala. Dia rewel juga dia nyalanya. Lumayan rewel ya. Oke, kita tes. Tuh. Ayo. Gila suaranya boy. Galak banget. Gimana bro, keras? Sampai ke dada Kak? Karena di dalam ruangan. Oh gitu. Oke udah Kak. Oke. Tuh, keras ya kalau di dalam ruangan ya. Keras banget suaranya. Kalau pas riding sama grup enak. Enak. Kalau sendirian ya malu juga dilihatin orang kadang-kadang. Jadi pusat perhatian ya. Ya, nggak enak juga. Pas macet-macet, kita gas-gas dikit, dikirain sombong. Padahal sombong. panas di sini bro. Pokoknya dia kalau dapat udara, enak, suhunya turun. Gitu. Tapi kalau kena macet ya Naik repot dah. repot. Apalagi kalau didorong, nih motornya lumayan berat juga bobotnya. Berat. Harus di towing lagi boy. Oke boy, jadi itu tadi gerbek garasi milik Kak Yudis Ardana. Jadi buat kalian yang mungkin ada ingin bertanya atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini kalian bisa tekan tombol like. Oke, jadi sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Yudis Ardana. pamit undur diri. See you next video.